Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdillah dengan NIM 415221100019. Di sini untuk soal UAS ya, program PLSQL tentang trigger. Nah, perlu diketahui dulu, eh, trigger itu adalah dalam PLSQL adalah procedural language structural query language. Trigger adalah blok kode PLSQL yang secara otomatis dieksekusi atau dipicu sebagai respon terhadap peristiwa tertentu pada tabel atau tampilan dalam database Oracle. Trigger sering digunakan untuk memastikan integrasi data, catat aktivitas, ataupun menjalankan logika bisnis tertentu saat operasi database dilakukan. Nah, jenis-jenis trigger. Jenis-jenis trigger ada dua macam ya, yaitu trigger dalam bentuk PLSQL dapat dikategorikan berdasarkan jenis operasi. DML trigger dipicu oleh peristiwa data manipulation language, insert, update, dan delete pada tabel atau tampilan. Nah, poin kedua adalah DDL trigger dipicu oleh peristiwa data definition language yang dipicu dengan create, alter, drop. Database trigger dipicu oleh peristiwa di tingkat database seperti login, logout, startup, ataupun shutdown. Yang kedua adalah waktu eksekusi. Waktu eksekusi adalah before trigger, eksekusi sebelum peristiwa itu terjadi. Poin kedua adalah after trigger, eksekusi setelah peristiwa terjadi. Instead of trigger digunakan untuk menangani operasi pada tampilan kompleks yang tidak dapat dimodifikasi langsung. Sebagai contoh, saya ambil membuat tabel departemen ya di sini. Nah, di sini delete from departemen sudah saya buat. Terus seperti yang bisa kita lihat di sini terdapat error ya. Kita dapat kita dapatkan batasan integritas kesalahan yang dilanggar. Jadi kita akan mencoba untuk membuat sebuah trigger yang berhubungan ke tabel departemen. Jadi pemicunya adalah jika kita menjalankan pernyataan update ataupun insert atau delete pada tabel departemen antara jam 7 pagi sampai jam 3 sore, maka output yang ditampilkan adalah DML operation not allow now. Jika kita membuat sebuah trigger dengan nama depth underscore check time dengan waktu sebelum dan sesudah kejadian insert ataupun update atau delete pada tabel departemen, logikanya jika ada operasi DML yang dilakukan antara jam 3 sore sampai jam 7 pagi, maka kita akan mendapatkan error DML operation was not allowed. Jadi, mari kita coba membuat pemicu ataupun trigger dalam pernyataan if jika menggunakan TO underscore number dan TO underscore char untuk mengonversi waktu ke format 24 jam, pernyataan raise underscore application error akan memanggil nomor kesalahan 210 dan outputnya akan ditampilkan sebagai operasi DML. Tidak diperbolehkan sekarang atau not allow. Jadi ini mengidentifikasikan bahwa operasi DML pada tabel departemen diperbolehkan antara jam 8 sampai jam 5 sore. Dan ini adalah outputnya create or refresh depth underscore check underscore time before insert or update or delete on department begin. Nah, di sini adalah outputnya ya. Nah, ini adalah hasil outputnya trigger depth check time compile. Trigger sekarang telah dibuat dan berhasil dikompilasi. Mari kita akan saya uji pemicunya sekarang saat ini saat melakukan tugas ini. Waktu menunjukkan pukul 6 sore, andaikan. Jadi, mari kita coba hapus tabel departemen dan lihat apakah ini berhasil atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan query select from what object depth check time yang seperti di atas tadi. Kita dapat melihat nama objek adalah depth check time dan objeknya adalah 733773307 dan objeknya tipe dan objek tipenya disebutkan sebagai pemicu ataupun trigger. Waktu ketika trigger dibuat dan operasi DML terakhir yang dijalankan pada trigger, status trigger adalah valid. Rincian trigger ini akan disimpan sebagai rincian objek dalam kamus data user underscore object. Kita bahkan dapat memeriksa detail pemicu ataupun trigger dengan kamus
data trigger juga. Kamu data tersebut adalah user trigger ini. Jadi telah menulis seolah saya telah menulis seolah-olah menyisipkan maka kesalahan ditampilkan oleh operasi sisipkan tidak diizinkan sekarang. Dan jika operasi menghapus terjadi, maka kesalahan yang ditampilkan sebagai operasi hapus tidak diizinkan sekarang atau delete was not allowed. Dan jika operasi diperbarui terjadi, maka kesalahan yang ditampilkan sebagai operasi diperbarui atau operation was update. Di sini saya menggunakan pesan kesalahan yang lebih spesifik. Saya menyebutnya predikat bersyarat. Jadi bisa didapatkan lebih banyak manfaat dari predikat ini. Saya akan melanjutkan dan susun pernyataannya seperti ini. Dan ini adalah hasil akhir trigger setelah saya melakukan compile pada dep check underscore time di tabel departemen. Seperti ini. Dan script outputnya trigger dep check time has been compiled. Seperti itu ya. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.